Kita masih membahas cabang yang ketujuh, yaitu iman terhadap qadar. Iman terhadap qadar itu kita harus meyakinkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini sesuai dengan ilmunya Allah. Jadi pajari seluruh perbuatan makhluk itu dengan takdir Allah. Payambaki lil insani ayyarda bikulli ma yajri bihi qada. Maka wajib kepada seluruh manusia ridha terhadap segala sesuatu yang berjalan atas segala sesuatu yang sudah diqada, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, sampai situ ya. Nah sekarang wayuka Syekh Afifuddin Az-Zahid, wayuka dan telah diceritakan anis Syekh dari Syekh Afifuddin, tegese Afifuddin Az-Zahid, opo annahu sesungguhnya Syekh karena itu telah ada di Misro di Mesir, Babalakohu karena itu telah ada Syekh di Misro di kota Mesir. Jadi Syekh Afifuddin lagi berada di Mesir. Babalakohu maka nyampe kepada Syekh Afif ma sesuatu wakoa yang telah terjadi di Baghdad, yaitu membunuhnya orang-orang kafir lil muslimina terhadap orang-orang muslim, hatta kharabat sehingga sepi Baghdad kota Baghdad salasina selama 3 tahun wanis pasamatin dan setengah tahun bigweri kholifatin tanpa ada pemimpin. Wa min sehingga jadi itu kutubul a'immah kaljasri kayak jembatan tamru yang lewat opo al khairu kuda alaiha atas itu kutub. Jadi Syekh Afifuddin bercerita sesungguhnya telah terjadi di kota Baghdad orang-orang muslim dibunuh oleh orang-orang kafir, para sehingga di Baghdad pada waktu itu 3 tahun setengah tidak ada pemimpin, tidak ada kepemerintahan. Bahkan yang lebih mengerikan itu Quran digantungkan di leher-leher anjing. Dibuangnya kitab-kitab para ulama di Sungai Dajlah. Saking banyaknya itu kitab-kitab ulama yang dibuang ke Sungai Dajlah sehingga bisa pakai apa? Jembatan. Ya Allah, itu ilmu banyak banget ya di kitab tersebut. Berarti yang kitab sekarang sisa. Ya. Kalau maka tidak menerima Syekh Afifuddin dalika terhadap kejadian tersebut, tidak menerima. Yang dibunuh orang-orang muslim, yang dibunuh para ulama, kitab-kitab para ulama dibuang sampai bisa untuk apa? Jembatan. Tak terima Syekh Afifuddin. Akhirnya protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala dan berkata Syekh Afifuddin, ya Rabbi kaifa hal
suhu lembaran-lembaran Quran dihinakan dengan dikalungkan di harat apa di lehernya anjing-anjing. Ya Allah, kaifa hadza? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan wa fihim, dan di dalam kaum muslimin al-atfalu, banyak anak-anak yang tidak apa anak-anak waman, dan orang lazama yang tidak ada dosanya lahu terhadap anak. Jadi protes begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah protes begitu para, maka bermimpi itu siapa? Syekh Afifuddin fil manami, di dalam tidurnya, rojulan terhadap seorang laki-laki. Wa fi yadihi, dan di tangannya itu rojul kitabun, ada tulisan. Kitabun, kitab, ya, tulisan. Pak Akhozahu, maka mengambilnya Syekh Afifuddin terhadap itu kitab. Di dalam mimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Ayo Pak, minumnya dicicipi. Diambil itu kitab oleh siapa? Syekh Afifuddin. Begitu diambil, faizan fihi adzan baitan min bahril mutaqarrab. Faizan, begitu diambil fihi, di dalam itu kitab adzanil baitani, ada dua bait ini. Min bahril mutaqarrab, bahannya bahan mutaqarrab. Tinggalkanlah olehmu al-i'tirad, menentang. Jangan menentang kamu wahai Afif. Famal amru laka, famal amru, maka tidak ada, famal, maka sesuatu, al amru, yang urusan laka untukmu. Jadi gini, famal amru, maka tidak ada suatu urusan laka untukmu, maknanya manafi, ya. Walau hukum, dan tidak ada hukum, piharakatil falaki, dalam perubahannya, ya, dalam perubahannya apa? Falak. Falak itu apa? Perubahannya penjuru suatu negeri. Falak. Wala tas'al, dan janganlah bertanya kamu Allah kepada Allah, anfa'lihi, dari perbuatan Allah. Paman khodo, maka siapapun yang tenggelam, lujjata bahrin, terhadap ombak lautan, halakat, maka akan hancur, ya sih. Jadi bait ini mengajarkan bahwa jangan menentang terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang terjadi itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sekarang wabah. Wabah ini sudah diirodah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kena sudah diirodah oleh Allah, maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang diirodah oleh Allah yang kena. Gitu ya. Kita diirodah oleh Allah orang-orang yang diselamatkan dari wabah ini. Amin. Allahumma inni as'aluka an tajriya bi muradi al-qada al-qadar wal falaqad dawam. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau agar supaya keinginan kami sesuai dengan irodah Engkau
bi annal khalaiqa kalawan satuhune piro-piro makhluk iku yusaguna bakal den diri ya khalaik jami'an tegese sakabeh ba'dal ba'si dalam sause den bangkit akan saking kuburan wa nusuri lan gelar akan ila ardil mahsari tum kamarin tanah masa ay al-mauqifi tegese tempat ngadeg. Cabang anu kedelapan adalah kita harus iman bahwa sesungguhnya nanti di akhirat kelak seluruh makhluk akan digiring oleh Allah setelah dibangkitkan dari alam kubur. Digiring kemana? Kepada mahsyar. Digiring dalam keadaan tidak pakai baju, telanjang semua. Nah, Rasulullah ketika cerita ini, maka Siti Aisyah bicara, mau atau ya. Lalu kata Nabi, kullu sa'ni yubni, boro-boro malu, masing-masing sibuk memikirkan dirinya. Saya kena apa ke surga, saya kena apa ke surga. Ya, mau us, udah amat, ya, boro-boro tuh. Ini salah satu yang mesti kita imani adalah bahwa nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, seluruh orang setelah nafkhatus saniyah tiupan yang kedua akan dibangkitkan. Itu digiring semenjak dari Nabi Adam sampai yang terakhir, digiring kemana? Kepada mahsyar. Kumpul di situ ada kiai, ada ustaz, ada artis, wah, orang kaya, orang miskin, pejabat rakyat. Apa itu padang mahsyar? Wahyalan utawi mauqif iku ardun baydoa, tanah yang putih. Jadi padang mahsyar itu adalah tanah yang putih, qaun, yang mengkilat, sop-sopun yang rata, lafiha yang tidak ada di dalam ardun iwajun. Apa itu? Iwajun teh muncul apa? Gundukan. Tidak ada gundukan. Kalau iwajun di ini mah bengkok ya, tidak ada. Wala amtun, tidak ada turun, tidak ada yang nanjak, tidak ada yang rata. Ya. Wala alaiha dan tidak ada di atas ardun robwatun. Ya. Apa robwatun? Robwatun itu diem, ya. Atau apa? Halte. Ada halte segala. Eta lumpur dari mana eta halte? Ya supaya ke halte. Ya tapi yang bisa bersembunyi al-insanu seseorang wawa'a di belakang itu arti walau wahdatun, ya. Itu walau wahdatun, dan tidak ada buha yang khofidu yang turun. Ya si insan anil ayuni dari pandangan-pandangan mata fiha di dalam wahdat. Maksudnya buha teh ya nyedong gitu ta. Ya. Pokoknya merata ya. Bahwa tetapinya itu ardun soidun wahidun, satu tanjakan, basitun yang luas, la tapamuta yang tidak ada perbedaan bihi di dalam itu wahid. Jadi luas rata sampai kalau kita melempar telur itu nggak berhenti telur gulin itu saking ratanya. Itu pada mahsyar. Yusakuna yang digiring seluruh manusia ilaihi terhadap itu mauqif terhadap itu pada mahsyar zumaro bergolong-golongan. Nah, dalam keadaan seperti itu, keadaan manusia tergantung amalnya sekarang ketika di dunia. Wa maratibun nasi, kedudukan manusia fil mahsyari di padang mahsyar
Kendaraannya apa? Oh, masih Baitul kendaraannya ya yang sepeda mesin, berarti kendaraannya mesin dah ya. Kalau sepeda diskotik ya. Yang biasa di mesin, jadi kendaraan itu mesin. Ada yang pakai sejadah baik kayak Aladin, gitu. Ada yang ketika hidupnya suka kurban, dia berkendaraan binatang kurban, sapi. Sapinya banyak kan tiap tahun kurban. Wes. Wa minhum, sebagian daripada nas al-masih yang berjalan ala rijlaihi, di atas dua kakinya, ada yang jalan saja. Mana jalan Wah. Siapa wahwa dan wahwa al-masih ala rijlaihi qalilul amal, itu orang yang sedikit amal baiknya. Jalan kaki itu maka. Tapi yang amalnya banyak berkendaraan. Makanya Pak, di dalam fikih diterangkan disunahkan ketika kita mau sholat pindah-pindah. Sholat qobliyah di situ, wajib di sini, ba'diyah di sini, gitu. Supaya itu jadi saksi. Sejadah juga jadi saksi, ya. Tasbih jadi saksi, baju jadi saksi. Mobil jadi saksi, kata mobil teh, iya ya Allah, aku sering dibawa kemana ke tempat maksiat daripada dipakai jarak, daripada pakai ngadiri pengajian, ya. Banyak ke jahe, apa jahe, jana suhe, jahe, suhe, ya, aduh. Jadi saksi semua. Sebagaimana dalam surat apa itu, Azal-Zala ya, yauma idzin itu hadisul akhbar, bumi aja ngomong, menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Ya Allah, betul nih orang ini hari Minggu tanggal sekian dia benar dia melakukan ini. Iya, ya, jadi ada CCTV. Ada lagi wa minhum, sebagian daripada manusia al-masih yang berjalan ala wajhihi, ke mukanya. Ada orang jalan tapi muka yang dipakai jalan. Seru, Masya Allah. Siapa wahwa al-kafir? Dia itu adalah orang kafir. Alhamdulillah ya, kalau orang Islam nggak ada yang jalan pakai muka, itu jalan kaki doang ya. Nggak sampai, makanya kalau orang muslim pasti masuk surga walaupun masuk neraka. Kullul mu'minina yadkhuluna al-jannata walau ba'da dzulmin. Nah, setiap orang mukmin pasti masuk surga walaupun masuk neraka dulu. Kalau ada dosanya dicuci dulu lah. Dicuci dulu. Tapi jangan begini, yang penting masuk surga, nggak apa-apa ke nerakanya lagi. Orang kita jangan dulu berbicara api neraka, korek api aja panas. Jadi Pak Ummatu Sayyidina Muhammad SAW. 2 menit lagi dah, 3 menit lagi. Pak Ummatu Muhammad SAW, maka umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ala sab'ati anwa'in, ada 7 golongan, 7 macam. Pertama asidikun, golongan sidikun, orang-orang yaitu golongan sahabat ya, yang imannya mantap. Yang kedua wal alimun, golongan orang-orang alim. Yang ketiga wal budalau, ya golongan wali abdal. Yang keempat wasuhadau, golongan orang-orang mati syahid. Wal hujjaju, yang kelima golongan orang-orang yang ibadah haji. Wal mutiun, orang-orang yang taat. Wal asun, dan orang-orang yang maksiat. Ujung nih. Nah, jadi ada 7. Pasidikun, maka orang-orang sidikun yang muruna itu melewati sidikun ala siroti, atas jembatan kalbal berkhotib, bagaikan kilat yang menyambar. Itu siapa? Sidikin. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu keimanannya, Umar bin Khattab. Itu melewati sirat seperti kilat aja. Itu maksud bahasa saya ya. Kenyataannya maksud apa?
Terus wal alimun, orang yang alim, orang alim, orang berilmu, melewati sirat karihil asib, karihil bagaikan angin al asib yang menembus. Gimana sih kalau kita lewat kendaraan tuh bis kayak begitu? Itu alim. Maka kasih jahit jadi alim. Ya. Nah, misalkan ada nggak di sini? Wal ghulu, orang-orang kaya nggak ada. Ada dari yang tadi nggak ada tuh. Ya, atau wal apa pejabat gitu nggak ada. Wal alimun, wal budara, dan para wali. Kato ini itu bagaikan burung pisaatin yasiratin dalam waktu yang singkat, kayak burung. Wasuhadai, dan orang-orang yang mati syahid, bukan wasuhadai, wasuhadaku bacanya didomahkan jadi mubtada. Kalparosi bagaikan budak asabiyah lari, yang muruna yang melewati syuhada, finis binaharin setengah hari tan, aduh melewatinya lama ya. Wal hujaju, dan orang-orang yang sudah haji, yang muruna itu melewati hujjah biyaumin kamilin dalam sehari penuh. Sehari haji kan yang belum gimana ya. Wal kebanyakannya mudah-mudahan jangan ditunda hajinya ya. Wal mutiuna, orang-orang yang taat, orang-orang yang ibadah nih, ibadah biasa dah, bisahin 1 bulan melewati sirat. Wal asuna, umat kanjeng Nabi Muhammad yang durhaka, yang tauna itu menyimpan asun, akdamahum terhadap kakinya ya si asun, ala siroti terhadap jembatan, wa auzauhum sementara dosa-dosanya si asun ala zuhurihim itu di atas punggungnya asun. Ya, payil biruna, maka melewati mereka semua terhadap sirat, melewati patah subuh, maka nyamber naru jahanam, neraka jahanam, ihrokohum, membakar mereka. Nah, untuk umat-umat yang maksiat baru menempel gini ya, itu api nyamber ke kaki. Ya. Begitu mengebakar pataro, maka melihat ya itu neraka jahanam, nurul iman, cahaya iman, pikulubihi, di dalam hatinya asin. Nah ini umat Nabi Muhammad yang durhaka, bukan yang tidak beriman, yang durhaka tapi ada iman di hatinya. Begitu mau disambar sama neraka jahanam, itu neraka jahanam melihat ada cahaya iman di hati. Umat Nabi Muhammad yang maksiat tadi, patakulu, maka berkata itu naru jahanam apa itu jur ya mukmin, lewat kamu, jauh ya jur, lewatlah kamu yang mukmin, wahai mukmin. Pak ina nuroka, pada sesungguhnya cahaya iman kamu, atpa'a itu telah memadamkan lahdi terhadap meluap-luapnya apiku. Jadi tetap supaya umat kanjeng Nabi Muhammad yang durhaka ketika melewati sirat mau disambar oleh neraka jahanam, ternyata di hatinya itu tetap ada cahaya iman, nggak jadi. Alhamdulillah. Kata api neraka jahanam, udah kamu lewat. Itu untungnya jadi umat Nabi Muhammad SAW, walaupun maksiat tetap bisa masih selamat ya. Mudah-mudahan kita mau tergolong yang bagaikan kilat tadi ya. Amin ya Allah. Bagaikan kilat. Wa qaulun nazim wal qadar wa habis. Ini nih, ini gambar